Naina matur, pengidap Tourette syndrome sejak dirinya masih kecil. Karena penyakitnya itu, dia selalu ditolak oleh perusahaan-perusahaan yang dia lamar. Padahal dia adalah lulusan S2 Sains. Tetapi bukan Naina namanya kalau mudah menyerah. Untuk kesekian kalinya, kini dia harus melakukan interview pekerjaan. Ketika dia merasa gugup, gelisah, sedih, atau marah, sindromnya menjadi lebih aktif. Sayangnya di tengah-tengah interview, sindromnya kembali muncul. Semua orang di ruangan itu sontak melihatnya dengan wajah bingung. Akhirnya Naina menjelaskan soal Tourette syndrome yang diderita. Interview selesai begitu aja setelah semua pertanyaan soal Tourette syndrome dijawab oleh Naina. Sebelum Naina keluar ruangan, salah satu dari mereka bilang bahwa lebih baik Naina mencari pekerjaan lain karena kemungkinan pekerjaan menjadi guru kurang cocok untuknya. Naina pun bertanya, apakah di antara mereka semua ada yang mengetahui soal Tourette syndrome sebelumnya? Semua menjawab mereka baru tahu hari itu. Lalu dengan senyum Naina berkata, jika dia bisa mengajarkan sesuatu yang baru pada mereka semua, bukanlah hal yang tidak mungkin jika Naina bisa mengajarkan hal lainnya kepada para murid. Sesimpel itu Naina menjawab. Lalu kita diperlihatkan scene flashback ketika Naina masih kecil. Karena sindromnya itu, Naina ditertawai dan diejek seisi kelas. Bahkan sekolah harus mengeluarkannya karena sindrom Naina mengganggu proses belajar di kelas. Sang ayah datang untuk memberitahu info lowongan di bank. Naina bilang jika dia bekerja di luar, dia harus menjadi guru. Sembari menunggu, dia akan tetap bekerja sebagai animator paruh waktu. Ketika sang ayah mulai mengungkit soal sindromnya, sontak Naina meninggalkannya ke dapur. Tidak menyerah, sang ayah menghampiri Naina. Tetapi pada saat itu ada telepon masuk dari salah satu sekolah yang dia lamar bernama Senorkel. Dan finally, Naina mendapatkan pekerjaan sebagai guru. Keesokan harinya, Naina datang untuk bertemu dengan kepala sekolah Senorkel. Naina dipuji karena kualifikasi pendidikannya sangat bagus. Semangat Naina juga berhasil menarik perhatian Pak Kepsek. Melihat riwayat Naina yang sudah melamar pekerjaan ke 18 sekolah tanpa hasil. Satu hal yang membuat Pak Kepsek penasaran, kenapa Naina begitu ngotot ingin menjadi guru? Naina pun menjawab, dia tidak hanya ditolak 18 sekolah saat melamar pekerjaan, tetapi sedari kecil dia sudah ditolak 12 sekolah untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Senorkel lah yang pada akhirnya menerima Naina untuk bersekolah 22 tahun yang lalu. Kala itu Mr. Khan lah yang menjabat sebagai kepala. Manusia sok kepintaran ini terus menyudutkan Naina selama percakapan berlangsung. Dia bertanya, apakah Naina bisa mengendalikan sindromnya? Karena dia belum pernah melihat seorang guru yang cacat bicara. Naina pun menjawab, Tourette syndrome memang mempengaruhi cara bicaranya, tetapi sama sekali tidak mengganggu kecerdasannya. Pak Kepsek pun tersenyum mendengarnya. Setelah itu Naina diajak ke kelas yang akan dipegangnya. Naina harus mengajar murid kelas 9F-nya. Naina mulai mengajar. Sebelum masuk kelas, Naina mampir sebentar ke aula pertunjukan untuk mengenang momen di mana Mr. Khan masih menjabat sebagai kepala sekolah. Tiba-tiba pintu di bawah sana terbuka dan muncul rombongan anak kelas 9F. Ada yang merokok, main kartu, motong sayuran, tacap, bahkan ada yang bawa tikus. Naina lebih dulu sampai di kelas. Tak lama kemudian, murid-murid kelas 9F datang. Kegugupan mulai melanda Naina. Sindromnya kembali kambuh dan menarik perhatian murid-murid. Setelah gugupnya mereda, Naina mulai memperkenalkan diri. Para murid tertawa saat sindrom Naina muncul kembali. Naina mulai mengabsen mereka satu persatu. Ada Atish, si ketua geng, Aswin, tukang nge-rap, Arundhati alias Oru, dan Kilam. Melihat murid-murid menjadikan sindromnya sebagai lelucon, Naina mulai menjelaskan soal itu. Murid yang bernama Tamanah bertanya bagaimana bunyi nada dering HP Naina. Atish sontak mengejeknya. Lalu murid lain bernama Tara nyeletuk bahwa bunyi sindrom Naina sama dengan suara tikus miliknya. Aswin gak mau kalah, dia mulai nge-rap dengan gaya Tourette syndrome. Sekelas mulai bernyanyi, tetapi mereka berhenti saat melihat Naina mengikuti irama mereka. Naina, Oru bilang bahwa sepertinya akan susah menyingkirkan Naina. Sementara itu, Atish sedang asik melihat Natasha, cem-cemannya yang berasal dari kelas 9A. Tiba-tiba bola yang sedang dimainkan oleh cowok-cowok 9A menggelinding ke arah Ragu. Bukannya dikembalikan, Ragu malah menusuk bola itu dengan pisau. Membuat Aksai si anak 9A kesal dan langsung memukul Ragu. Atish tidak terima dan keduanya pun berkelahi. Esok harinya, Naina datang lebih awal. Lalu dia bertemu dengan Syamlal si penjaga sekolah. Naina pun bertanya, sebenarnya kenapa murid 9F bisa seperti itu? Syamlal pun menjelaskan,
bahwa dulu ada sekolah negeri yang isinya murid-murid kurang mampu yang tinggal di daerah kumuh. Ketika sekolah itu bermasalah karena urusan tanah sengketa, akhirnya murid-murid tersebut dipindahkan ke Senorkel dan ditempatkan di kelas 9F. Dulunya murid-murid 9F mencoba menyesuaikan murid-murid Senorkel, tetapi murid-murid asli Senorkel tidak mau menerima mereka karena menganggap murid 9F adalah anak miskin, bodoh, dan pemalas. Guru-guru pun bersikap pilih kasih dengan mereka. Itulah yang membuat murid 9F menjadi pemberontak seperti sekarang. Dan ternyata, Naina adalah guru ke-8 dalam 7 bulan terakhir. Semua guru menyerah menghadapi kelakuan brutal murid 9F. Seperti saat itu, ketika Naina masuk ke dalam kelas, dia melihat Atis sedang memukul salah satu anak dengan bangku. Naina sontak berlari memanggil Syamlal, tetapi saat Naina kembali, kelas dalam keadaan hening. Hari-hari berikutnya, Naina terus dijaili oleh murid-muridnya. Dimulai dari meletakkan ember berisi biang es dan meninggalkan Naina sendirian di kelas, lalu flyer berisi layanan pijat gratis dari Naina yang dipasang murid-murid di sepanjang jalan dan halaman sekolah, mengisi kapur dengan fosfor dari korek api sehingga menyala dan terbakar saat Naina menggunakannya, menyedot habis bensin di motor Naina, dan klimaksnya saat mereka mengisi nitrogen cair ke dalam ember berisi bola-bola. Saat Naina masuk ke dalam kelas, si ember mulai mengeluarkan gas dan akhirnya meledak hingga memecahkan kaca kelas. Murid-murid 9F otomatis dipanggil ke ruangan kepala sekolah. Mr. Wadia pun menyarankan agar mengeluarkan murid-murid 9F dari Senorkel. Naina terkejut mendengarnya, terlebih saat Pak Kepsek menyetujuinya. Naina akhirnya bilang bahwa dialah yang mengajarkan murid-murid 9F bagaimana nitrogen cair menguap, sehingga tanpa diduga menghasilkan sebuah ledakan. Murid-murid 9F tidak menyangka bahwa Naina akan berkata seperti itu untuk melindungi mereka. Ketika murid-murid sudah kembali ke dalam kelas, Pak Kepsek berkata bahwa dia tahu Naina berbohong. Naina hanya berusaha menutup-nutupi kesalahan kelas 9F. Naina pun bilang, apa yang 9F lakukan itu sebenarnya membutuhkan perencanaan, kejelian, dan kecerdasan. Sayangnya mereka melakukan itu untuk tujuan yang salah. Jika Naina bisa menemukan cara untuk menyalurkan kecerdasan mereka yang terpendam, murid-murid 9F bisa membuat Senorkel bangga suatu hari nanti. Dan Naina berani menjamin hal itu. Pada akhirnya, keputusan yang diambil adalah memberikan kesempatan selama 4 bulan, lebih tepatnya sampai ujian akhir sekolah, untuk Naina membuktikan bahwa dia bisa mengubah tabiat buruk murid-murid 9F. Dan Pak Kepsek bisa memutuskan dari nilai murid-murid 9F, mana yang berhak melanjutkan, dan mana yang harus diberhentikan. Esok pagi, jika murid 9F tidak datang ke sekolah, Naina akan mengajukan pengunduran diri. Tapi jika mereka semua hadir, maka mereka akan mulai lagi dari awal. Ucapan Naina benar-benar membuat mereka kepikiran. Sebagian ada yang menentang, sebagian lagi ada yang menerima, bahkan menyadari bahwa perbuatan mereka selama ini salah. Atis yang sangat keras kepala menyuruh mereka semua untuk tidak hadir besok. Keesokan harinya, Naina sudah lebih dulu tiba. Bahkan dia sudah menyiapkan surat pengunduran dirinya. Tanpa diduga, satu persatu murid 9F masuk ke kelas. Ravinder pun mengembalikan 100 rupiah yang pernah Naina taruhkan. Dan terakhir, Atis pun muncul. Setelah semua datang, pelajaran pun dimulai. Siang harinya, semua berkumpul di aula untuk membagikan sebuah penghargaan bagi murid berprestasi. Dan yang memenuhi panggung adalah murid-murid 9A beserta Mr. Wadia yang dengan sombongnya membanggakan kelas didikannya itu. Usai acara, kelas kembali dimulai. Lucunya Naina mengajak murid-muridnya untuk belajar di outdoor. Bahkan Naina mengabsen mereka semua sembari membagikan telur rebus. Cara yang cukup unik karena melempar telur dijadikan Naina sebagai bahan pembelajaran mereka hari itu, yang berhubungan dengan ilmu fisika dan matematika. Tiba-tiba acara belajar berubah menjadi keputusasaan murid-murid 9F. Mereka bilang, walaupun mereka berusaha untuk mendapatkan nilai tinggi, sekolah tidak akan rela memberikan lencana penghargaan untuk mereka. Naina akhirnya mencoba mencari cara untuk membangkitkan semangat 9F. Dia meminta Mr. Wadia agar 9F diikut sertakan dalam kompetisi siswa berprestasi. Mr. Wadia sontak tertawa meremehkan. Naina pun bertanya, apakah Mr. Wadia khawatir jika murid 9F lah yang memenangkan kompetisi itu? Mr. Wadia akhirnya mengizinkan, tetapi dengan satu syarat. Murid yang ikut harus mendapatkan nilai di atas 90 dalam pelajaran sains. Lalu Mr. Wadia berjanji, jika murid 9F menang dalam kompetisi itu, dia sendiri yang akan memasangkan lencananya. Naina pun dengan senang hati menerima tantangan saat pertemuan orang tua murid, hanya kelas Naina yang tidak mendapatkan kunjungan. Bahkan dia sampai menghabiskan 5 cangkir teh untuk menunggu orang tua murid-muridnya. Mr. Wadia kembali menyindirnya.
Dia bilang karena Naina lebih suka mengajar murid-murid di halaman, lebih baik pertemuan orang tua murid dilaksanakan di rumah masing-masing. Tak diduga sindiran Mr. Wadia menjadi sebuah ide brilian bagi Naina. Naina pun akhirnya menghampiri rumah murid-muridnya satu persatu. Dia menemukan Ravinder sedang memasang taruhan untuk permainan kartu, dan tak lama polisi mengejarnya. Di pasar, dia bertemu dengan Tara. Ternyata ibunya harus berdagang di pasar sehingga tidak bisa datang ke sekolah. Lalu dia bertemu dengan Oru sedang mengantri air bersih. Di situ Naina baru pertama kali melihat bagaimana mereka mengantri air, berlarian dan saling desak-desakan. Setelah itu dia bertemu Aswin sedang membantu ibunya berjualan di pasar. Lalu Naina berhasil menemukan rumah Syagufta dan berbicara pada ayahnya. Dia juga bertemu dengan Kilam dan Atish yang sedang bekerja di bengkel mobil. Di sini Naina akhirnya tahu bagaimana kehidupan para muridnya. Mereka tidak datang bukan karena tidak mau, tetapi keadaan perekonomianlah yang memaksa mereka lebih mementingkan pekerjaan. Esok paginya, pelajaran dilaksanakan di ruang olahraga, dan Naina menunjuk Ravinder sebagai pengajar kelas 9F pada hari itu. Dia bertanya, berapa penghasilan Ravinder dari permainan kartunya? Lalu Naina mencoba mengalihkan penghasilan Ravinder dengan jumlah penghuni kelas 9F dengan kalkulator. Belum selesai Naina mengetik, Ravinder langsung menyebutkan hasilnya. Naina takjub, ada bakat berhitung terpendam di dalam diri Ravinder. Lalu Naina mencoba memancing Ravinder dengan pertanyaan yang lebih sulit. Belum selesai mereka semua menemukan jawaban, Ravinder kembali menyebutkan totalnya. Ravinder bingung apa maksud pertanyaan Naina pada dirinya. Naina akhirnya bilang bahwa Ravinder bisa menyelesaikan perhitungan rumit lebih cepat dari kalkulator. Tetapi entah kenapa Ravinder masih tidak mengerti soal matematika. Naina yakin dengan bakat berhitung yang Ravinder miliki, jika anak itu suka berjudi, dia bisa berjudi di tempat terbesar di dunia, bukannya di pinggiran jalan. Bahkan Ravinder bisa taruhan di pasar modal. Siapa tahu dia bisa menjadi pialang saham yang handal. Tetapi untuk arah sana, sekarang Ravinder harus berjuang dengan belajar. Ravinder memang memiliki bakat, tetapi murid-murid yang lain mulai berkeluh kesah karena mereka tidak sehebat Ravinder. Naina pun beralih ke Kilam untuk bertanya soal perbengkelan. Kilam pun menjawabnya dengan mudah. Tanpa Kilam sadari, sebenarnya dia mengerti soal ilmu fisika. Lalu kini ke Tamanah. Karena anak itu suka memotong sayur dan memasak, Naina pun bertanya seputar soal pencampuran garam. Tamanah juga berhasil menjawabnya. Dan pertanyaan itu ternyata berhubungan dengan ilmu kimia. Naina akhirnya bilang, sebenarnya mereka semua pasti mampu menjawab semua pertanyaannya. Dan itu semua selalu ada hubungannya dengan teori pelajaran di sekolah. Tetapi karena mereka terus menyalahkan keadaan, mereka tidak menyadari kemampuan mereka sendiri. Naina lalu menyuruh mereka semua untuk menuliskan hal yang paling mereka takutkan dan hal yang paling mereka benci dari diri mereka sendiri. Setelah itu, kertas tersebut dilipat menjadi pesawat, sehingga rasa takut ataupun hal yang mereka benci akan terperangkap di dalam kertas itu dan terbang jauh. Lalu bersama-sama mereka menerbangkan si pesawat kertas. Di hari-hari berikutnya, Naina membuat pelajaran sains menjadi semakin menarik di mata murid 9F. Dia selalu menggunakan metode praktek dan eksperimen untuk menjelaskan setiap teori yang ada, sehingga pelajaran tidak terasa membosankan dan lebih mudah diserap otak. Bahkan murid-murid 9A terlihat iri melihat metode pembelajaran kelas 9F. Dengan sombong, Mr. Wadia berkata bahwa kecerdasan bukan diperoleh dari bersenang-senang, tetapi dengan kerja keras. Tapi siapa yang peduli dengan ucapan bapak sombong satu itu? Semakin hari pelajaran yang diberikan oleh Naina semakin mengasihkan buat mereka. Bahkan di luar sekolah, Naina mengajak mereka semua makan di restoran mahal. Mereka yang belum pernah mencobanya terlihat sangat senang. Hingga pada suatu hari, Natasha mengajak Atish dan 9F lainnya untuk melihat Sense Project buatan 9A. Atish yang udah suka Natasha dari lama gak mungkin nolak. Natasha mencoba menjelaskan proyek kelasnya. Tetapi Aksai justru menghina bahwa 9F tidak akan mengerti. Tiba-tiba Tamanah memberitahu bahwa ada yang salah pada tata letak proyek milik 9A. Tamanah justru menjelaskan tata letak yang sebenarnya itu seperti apa. Semua yang ada di situ, terutama murid 9A takjub mendengarnya. Tidak cukup sampai di situ, Oru pun membantu salah satu murid 9A lainnya untuk memecahkan sebuah soal fisika. Sementara itu, Atish mencoba membantu Natasha dengan memberikan lem yang biasa dia gunakan untuk ban bocor. Tiba-tiba muncul Mr. Wadia. Dia bertanya soal lem itu. Mr. Wadia bilang bahwa kelasnya sedang membuat proyek sains untuk kompetisi nasional, bukannya menambal ban. Mendengar hal itu, diam-diam Aksai tersenyum puas. Semua murid 9F pun disuruh keluar dari ruangan itu oleh Mr. Wadia. Penghinaan Mr. Wadia ternyata sangat membekas di benak Atish. Seharinya, Naina sekeluarga makan di restoran milik adiknya, Vinay, karena hari itu adalah ulang tahunnya.
Esok paginya di sekolah, kelas 9A mulai mempresentasikan science project mereka di depan kepala sekolah dan beberapa guru lain. Tetapi saat di pertengahan, ada sesuatu yang terbakar dan tiba-tiba saja karya mereka meledak. Mr. Wadia pun memeriksanya dan dia menemukan botol lem milik Atish di antara puing-puing yang berjatuhan. Mr. Wadia langsung menghampiri Atish di kelas 9F. Atish bilang, apakah hal itu membuatnya merasa terhina? Mr. Wadia pun bilang pada Naina bahwa ucapannya benar. Tidak ada murid yang buruk, yang ada hanya murid yang tidak berguna. Mr. Wadia lalu bertanya, siapa lagi yang terlibat dalam kejadian itu? Mulai dari Kilam, Oru, Ashwin, hingga seisi kelas berdiri semua. Mr. Wadia pun menyuruh Naina untuk bersiap mengajar kelas kosong besok, karena hari itu adalah hari terakhir kelas 9F bersekolah di Senorkel. Di ruang kepala sekolah, Naina memohon agar murid 9F tidak dikeluarkan. Cukup berikan mereka hukuman, dan biarkan 9F mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir. Karena sebenarnya, ini semua sangat bersangkutan dengan masa depan mereka. Akhirnya keputusan yang diambil adalah anak 9F diskor sampai hari ujian tiba. Walaupun begitu, 9F tetap mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ujian akhir sekolah. Mau tak mau, Naina harus menerima keputusan itu. Sebelum Naina keluar ruangan, Pak Kepsek berkata bahwa Naina adalah guru yang baik. Tapi sayangnya dia harus mendapatkan kelas yang salah. Dan semua itu adalah kesalahan Pak Kepsek karena memberikan kelas itu pada Naina. Saat bertemu murid-murid, Naina pun memberitahu kepada mereka semua soal keputusan Pak Kepsek. Setelah itu Naina meninggalkan mereka semua. Atish dengan tidak tahu dirinya berkata, "Selamat tinggal guru gagap." Mendengar ucapan Atish, Oru sangat marah dan mulai memaki Atish. Karena sebenarnya yang merusak Science Project 9A hanya Atish dan Kilam. Pengakuan seluruh murid 9F hanya untuk menunjukkan kesetiakawanan mereka. Tetapi kelakuan Atish justru semakin menjadi-jadi. Bukan hanya Oru, ternyata mereka semua tidak menyukai sikap Atishnya. Atish dan Kilam menghampiri teman-temannya. Di situ mereka semua memaafkan sikap Atish dan Kilam. Sebelum keesokan harinya mereka menghampiri Naina untuk meminta maaf. Ayah harus mengakui bahwa Naina telah berhasil menjadi seorang guru yang baik. Dimulai hari itu, mereka semua fokus belajar sebelum menghadapi ujian akhir. Ashwin mencoba menghafal dengan gaya nge-rapnya. Saat tidak sedang berkumpul, masing-masing dari mereka mencoba belajar sendiri. Beberapa kali Naina pun datang untuk mengajari mereka. Dimanapun dan kapanpun, mereka menggunakan waktu untuk belajar. Bahkan sang ibu dan Vinay datang untuk memberikan support pada 9F. Diam-diam, Natasha dan Atish saling bertukar ilmu lewat fit call. Suatu tak lama kemudian muncul Syamlal, si penjaga sekolah yang ingin menambal ban sepeda. Di situ Syamlal menawarkan bocoran soal ujian pada keduanya. Atish dan Kilam pun menerimanya dan memberikan kepada anak-anak yang lain. Oru yang melihatnya sangat marah. Mereka semua akhirnya meninggalkan Atish dan Kilam. Hari ujian akhirnya tiba. Atish dan Kilam terkejut karena soal yang diberikan Syamlal ternyata berbeda dengan soal yang diujiankan pada hari itu. Setelah ujian berakhir, akhirnya tibalah hari pengumuman kelulusan. Tak disangka Atish lulus. Oru pun mendapatkan peringkat pertama di kelas 9F. Mereka yang melihat Kilam bersedih, mengira bahwa teman mereka yang satu itu tidak lulus. Tetapi ternyata pada intinya, semua murid-murid 9F berhasil lulus. Tetapi tanpa mereka tahu, berita bocornya soal ujian yang diberikan Syamlal sudah menyebar ke telinga Mr. Wadia dan Pak Kepsek. Hasil ujian yang menyatakan bahwa 9F lulus ternyata sia-sia saja. Karena pada akhirnya, besok Pak Kepsek akan mengeluarkan semua murid 9F dari Senorkel. Di luar ruangan, Atish memberitahu bahwa dia memang mendapatkan soal ujian itu. Tetapi pada akhirnya, dia tidak menggunakannya dan berusaha menyelesaikan soal ujian dengan kemampuannya sendiri. Naina bilang bahwa dia percaya pada murid 9F. Mereka tidak mungkin curang, terlebih usaha mereka untuk belajar sudah sejauh itu. Selihat ruangan 9F yang kosong. Tak lama muncul Aksai memberitahu bahwa dia telah berhasil membantu Mr. Wadia membuang kelas 9F. Ternyata Aksai lah yang menyuruh Syamlal untuk memberikan soal ujian yang salah pada Atish dan Kilam. Walaupun pada akhirnya Atish dan Kilam berhasil lulus, tetapi tetap rencananya untuk mengeluarkan 9F dari sekolah berhasil. Mr. Wadia terkejut mengetahuinya. Dia tidak menyangka bahwa anak 9A memiliki rencana sejahat itu. Siangnya, murid-murid 9F dikeluarkan di hadapan seluruh sekolah di aula. Mr. Wadia ditunjuk oleh Pak Kepsek untuk memberikan penjelasan. Mr. Wadia berkata, dia berpikir menjadi guru sangatlah sulit setelah mengajar selama 20 tahun. Dia baru menyadari bahwa menjadi muridlah yang lebih sulit. Jika murid salah mempelajari sesuatu, dia akan mendapatkan nilai jelek dan tidak lulus.
Tapi jika guru salah mengajar, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Mengajar itu mudah, belajar itu yang susah. Bahkan dia mengajari sesuatu yang tidak seharusnya, seperti mengajari orang lain untuk memandang 9F tidak cukup bagus dan tak layak untuk snorkel. Saking mudahnya melakukan hal itu, dia sampai memberikan soal bocoran palsu pada Atish dan Kilam lewat Syamlal, sehingga mereka bisa mempelajari soal palsu dan gagal dalam ujian. Kepala sekolah, Naina, dan anak-anak terkejut mendengarnya, terutama Aksai. Dia bingung kenapa Mr. Wadia bicara seperti itu, dan bahkan mengakui kesalahan itu sebagai perbuatan Mr. Wadia. Mr. Wadia melanjutkan, 9F bukanlah orang yang gagal. Justru dia yang menginginkan agar 9F menjadi orang gagal. Mr. Wadia lalu meminta Naina dan seluruh murid 9F naik ke atas panggung. Ada seorang guru yang mempermudah cara ajarnya pada murid mereka, tidak peduli susahnya materi yang diajarkan, dan orang itu adalah Naina. Mr. Wadia pun memberikan kesempatan pada Naina untuk menyematkan lencana penghargaan pada Oru dan Tamanah sebagai murid dengan peringkat tertinggi di kelas 9F. Mr. Wadia harus mengakui bahwa ucapan Naina benar. Tidak ada murid yang buruk, yang ada adalah guru yang buruk. Setelah itu, Mr. Snorkel masih bisa mengikuti kompetisi sains nasional. Murid-murid 9F telah membuat sebuah sains project yang luar biasa. Atish bilang, project sains mereka mungkin tidak semewah sebelumnya, tetapi dia berani jamin komponen-komponen di dalamnya berasal dari mesin mobil sungguhan. Mulai dari itu, sudah tidak ada perbedaan antara kelas 9A ataupun 9F. Semua sama saja. Bahkan mereka bergabung untuk mengikuti kompetisi sains nasional dan berhasil memenangkan piala untuk sekolah mereka. Di sekolah, Aksai yang udah tobat mulai berusaha berbaur dengan 9F. Bukan hanya murid-muridnya, Mr. Wadia dan Naina pun memutuskan untuk akur dan saling bekerja sama untuk membangun murid-murid berprestasi. 25 tahun Naina mengabdi pada Snorkel. Bahkan dia berhasil mendapatkan jabatan sebagai kepala sekolah. Dan hari itu, Naina harus meninggalkan sekolah demi menyambut masa pensiunnya. Semua murid-murid dari setiap generasi sangat menyayangi Naina. Di ujung sana, anak-anak 9F 25 tahun yang lalu sudah menunggu Naina untuk menyambut guru yang paling mereka sayangi itu. Mereka semua sudah menjadi orang yang sukses di bidangnya masing-masing. Ada Oru, Ashwin, Tamanah, Ravinder, Ragu, Tara, Atish, Kilam, dan yang lainnya.